Kan ada orang luar negeri kerjaan komisi mau transfer, terus pastinya di PayPal biasanya mengirim email kalau sudah ditransfer, tapi kan penipu kadang menggunakan email yang seolah-olah itu dikirim langsung oleh PayPal. Halo, gue Catur. Kali ini kita ngobrol desain, yaitu tentang cara mengidentifikasi mana email yang identik dengan penipuan. Sebagai desainer grafis, kita itu sering menerima email berbagai penawaran karena mungkin karya kita itu bagus, portofolionya di Instagram atau feed IG kita itu cukup keren, cukup bagus, sehingga ada suatu brand ingin menawarkan promosi atau suatu offer kepada kita, misalnya untuk mempromosikan tokonya atau produknya. Biasanya banyak hal itu, tapi kebanyakan jika kita tidak hati-hati itu bisa jadi hanya penipuan atau hanya link scam yang bisa membahayakan kita sebagai desainer. Tentu saja selain membahayakan untuk kita, keamanan data itu juga akan terancam jika kita sembarangan menerima offer yang ada di email. Di video ini, saya akan membagikan tips bagaimana untuk menghindari penawaran-penawaran yang mencurigakan yang sas sekiranya gitu, agar kita tidak tertipu oleh email-email yang identik dengan penipuan atau scam. Sebelumnya, saya sudah menonton video saya. By the way, saat video ini dibuat, adsense saya masih belum aktif. Kalau kalian suka editing video saya dan kalian ingin bikin konten seperti saya, jika kalian berminat bisa hubungi di link yang ada di deskripsi ya. Selain edit video, saya juga desainer grafis dan ilustrator. Mari kita lanjut ke video. Di video ini, saya akan membagikan tips bagaimana untuk menghindari penawaran-penawaran yang mencurigakan yang sas sekiranya gitu, agar kita tidak tertipu oleh email-email yang identik dengan penipuan atau scam. Pertama, caranya adalah pastikan cek di domain emailnya. Kalian bisa lihat cara seperti ini di Gmail kalian dan cek utamanya yaitu domainnya. Apakah yang mereka pakai domainnya? Jika yang paling sering itu mereka dapat penipuan, misalnya dapat kerjaan komisi gitu kan, ada orang luar negeri kerjaan komisi mau transfer, terus pastinya di PayPal biasanya mengirim email kalau sudah ditransfer, tapi kan penipu kadang menggunakan email yang seolah-olah itu dikirim langsung oleh PayPal. Dan cara mengatasi penipuan seperti itu, cek domainnya, pastikan domain yang mengirim email itu resmi dari PayPal, bukan dari domain lain. Jika dari domain lain sudah bisa dipastikan itu adalah penipuan. Selain itu, jika dapat penawaran dari suatu brand, juga dicek juga domain yang mengirim, apakah domain itu langsung dari misalnya dari brand Adidas atau dari brand Danone, dari brand Indosat misalnya. Jadi pastikan domainnya itu benar-benar asli domain mereka, bukan domain yang mencurigakan, yang aneh-aneh lah intinya. Selain cek nama domain, kalian bisa cek nama pengirimnya. Perhatikan nama pengirim. Penipu biasanya menggunakan nama palsu atau mengedit nama untuk membuatnya terlihat sah. Cek nama dari email tersebut. Biasanya namanya itu kadang itu bisa terjadi nama kita bertransaksi di Instagram gitu kan dengan nama Ana, mungkin yang mengirim email bisa juga Ani atau Tiff gitu. Jadi jangan mudah percaya dengan email yang namanya yang mencurigakan gitu, yang tidak sesuai. Pada saat ketemu di IG namanya Ana, pas ngirim email namanya Tiff, itu sudah bisa dijadikan red flag buat kalian ya. Selanjutnya, biasanya email penipuan itu identik dengan bahasa dan ejaan yang kaku. Waspadai email dengan tata bahasa yang buruk atau ejaan yang salah. Email resmi biasanya ditulis dengan benar dan memiliki tata bahasa yang baik. Jika email itu memiliki bahasa grammar yang buruk, bisa dimungkinkan
itu email dari penipuan. Biasanya mereka itu ada kemungkinan dia jadi email dari negara lain gitu, dia berusaha mentranslate ke bahasa Inggris, tapi dia namanya Google Translate grammarnya nggak bagus kan, ada kemungkinan seperti itu. Jadi dari bahasa lain ditranslate ke bahasa Inggris, hasilnya grammarnya busuk gitu kan, jadi kelihatan banget penipuannya. Jadi biasanya kalimat penipuan itu sangat identik jika kalian sering menerima email-email sejenis penipuan atau scam. Jangan asal mengklik tautan atau link yang ada di email, apalagi mendownload lampiran yang tersedia di email tersebut. Kalau di WhatsApp hari-hari ini kan banyak banget ya WhatsApp undangan online, pakai mengirim lampiran undangan online, mengirim lampiran info paket, filenya mencurigakan. Jadi sama seperti email, jika kalian merasa dari awal ini emailnya mencurigakan, jangan mengklik satupun link yang ada di email tersebut. Lampiran yang ada di email tersebut bisa jadi itu berupa virus, malware, dan sebagainya, hal-hal buruk intinya. Intinya kalau dari awal sudah mencurigakan, udah tautan apapun, lampiran apapun, harap di skip, jangan berusaha ingin tahu gitu. Terus biasanya email penipuan itu identik dengan penawaran dan keuntungan yang tidak masuk akal. Misalnya, ada orang yang ingin membayar komisi kita di atas berpuluh-puluh kali dari rate yang kita tentukan. Itu sudah dipastikan penipuan. Biasanya yang sering terjadi itu di email, yaitu menawarkan NFT dengan harga ratusan hingga ribuan dolar. Kalau rate standar kalian belum nyampe segitu dan mendadak mendapat tawaran seperti itu, sebaiknya kalian hindari. Itu bisa jadi penipuan. Intinya jika ada penawaran tidak masuk akal, pastikan kita double check apakah ini benar-benar nyata atau tidak. Untuk mengidentifikasi penipuan, selain dari apapun yang ada di email, kalian bisa cek di website resminya. Misalnya jika ada pengirim dari suatu brand, kalian bisa tanyakan langsung ke brandnya atau ke kontak person dari brand tersebut, sehingga kita benar-benar tahu apakah itu benar-benar email tersebut benar-benar penawaran yang asli atau fake atau penipuan. Dengan melakukan verifikasi email dengan menghubungi perusahaan atau organisasi secara langsung melalui nomor telepon resmi atau situs web mereka, telepon perusahaan atau organisasi secara langsung melalui nomor telepon resmi yang ada di situs resmi mereka. Jangan gunakan nomor telepon yang tertera di email mereka. Bisa jadi nomor teleponnya sudah diganti ke nomor telepon mereka, sehingga ini menyebabkan Anda semakin terjebak dengan penipuan itu. Jadi untuk memverifikasi email, selain dari domainnya, kalian bisa langsung tanyakan ke website resminya atau menggunakan Hotmail yang ada di website resminya. Jangan gunakan yang ada di email mereka. Selain itu, kalian bisa melakukan cek reputasi pengirim. Kalian bisa lakukan di Google untuk reputasi pengirim tersebut. Sekarang di Google itu ada beberapa website yang gue gak tahu itu, pokoknya kita cek reputasi pengirim itu bisa. Yang sering gue lakukan itu di nomor, kebetulan biasanya kan kalau nomor telepon ada, tentu saja yang di email itu pasti ada untuk mengecek verifikasi apakah email itu legit atau tidak. Pastikan di beberapa website verifikasi email tidak ada ulasan negatif. Dan tips selanjutnya, jangan bagikan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor telepon, alamat rumah, nama lengkap, ataupun kata sandi melalui email. Hindari hal itu agar tidak disalahgunakan data pribadi kita, karena data itu sangat sensitif gitu, bisa disalahgunakan gitu. Intinya hindari memberikan data-data yang sensitif kepada orang yang tidak dikenal, perusahaan yang tidak sah melalui email. Jika di suatu email meminta kata sandi atau nomor kartu kredit, itu sudah pasti itu penipuan. Dan biasanya penipuan itu meminta uang muka di depan.
Ini agak aneh ya dari yang kita dapat real pesanan semuanya kan gitu ya. Kalau kita sebagai desainer kan kalau mendapat pesanan biasanya si pemesan akan meng-DP kalian agar pekerjaan bisa diproses. Kalau ada orang yang meminta kalian untuk melakukan DP agar uangnya bisa cair, itu sudah pasti penipuan. Dan biasanya penipuan ada juga yang bentuknya disuruh mengdeposit di suatu dompet kripto. Itu sudah pasti penipuan ya. Jika dompet kriptonya itu tidak legit, bukan dompet kripto yang resmi seperti MetaMask atau Binance. Yang gue ngerti itu sih. Jika kalian punya pengetahuan lebih luas tentang kripto bisa cerita di komentar ya. Tapi intinya jika ada penawaran yang dimana meminta untuk deposit di awal itu sudah pasti penipuan. Tidak mungkin cara logika siapa yang order, siapa yang harus DP gitu kan. Gak make sense menurut saya jika pelanggan meminta DP kepada kreator, itu aneh menurut saya. Selain itu, penipuan identik dengan memaksa. Jika penipuan mendadak melakukan kontak telepon ataupun melalui email atau melalui DM dan cenderung memaksa, itu bisa dipastikan itu penipuan. Penipuan biasanya identik agar kita melakukan tindakan menggunakan emosi, menghindari menggunakan rasional, sehingga agar mengontrol emosi kita, dia itu akan mengontrol kita agar memaksa untuk segera beli dan mengambil tindakan cepat. Itu berbahaya jika tidak memikirkan secara rasional. Lalu penipuan itu menggunakan taktik emosional agar terjebak di tipuannya mereka pastinya. Dan periksalah tanda waktu email. Jika email dikirim di waktu yang gak masuk akal, bisa dimungkinkan itu adalah penipuan. Email resmi tidak mungkin dikirim di luar jam kerja. Jadi kalian itu bisa cek jam berapa email itu masuk. Cek jam lokal mereka dan itu apakah masuk jam kerja mereka. Jika dikirim hari Minggu atau Sabtu, ada kemungkinan itu adalah email fake gitu. Menurut saya kalau di perusahaan luar negeri mengirim di hari libur, di hari weekend itu sangat tidak mungkin. Jadi hindari email yang dikirim di weekend. Itu ada tips yang pernah saya pelajari. Kesimpulannya, bagi identifikasi email, penawaran yang nyata dan penipuan memerlukan kewaspadaan dan akal sehat. Jika memiliki keraguan tentang email yang kalian terima, lebih baik lakukan verifikasi langsung dengan perusahaan atau organisasi yang diklaim sebagai pengirimnya. Ingatlah bahwa tindakan pencegahan adalah kunci melindungi diri dari penipuan online melalui email. Itu saja video kali ini. Thanks sudah nonton sampai akhir. Jika suka video ini, jangan lupa share ke teman kalian, jangan lupa subscribe, dan see di next video ya. Bye.